Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renati Jody Witardi dengan NIM 811421511. Di kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional. Saya membuat video ini untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester dari hukum internasional. Check this out. Rhythmic on the beat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional, dan referensi buku yang saya gunakan adalah referensi buku dari CST Kansil. Buku ini yang akan saya gunakan. Baik, yang pertama, apa sebenarnya hukum internasional itu? Jadi, berbicara mengenai hukum internasional sendiri dibagi menjadi dua, yakni hukum privat internasional dan hukum publik internasional. Di mana hukum privat internasional sendiri mengatur antara satu warga negara dengan warga negara lain dalam hubungan internasional atau bisa dikatakan hubungan antar negara. Kemudian ada hukum publik internasional, di mana itu adalah mengatur hubungan antar negara. Berbicara mengenai hukum internasional merupakan salah satu hukum tertua. Semenjak zaman Romawi, telah ada suatu jenis hukum yang kini disebut dengan hukum internasional. Istilah tertuanya yakni Ius Gentium, yang kemudian diterjemahkan menjadi Volksrecht dalam bahasa Jerman, Droit de gens dalam bahasa Prancis, dan Law of Nation dalam bahasa Inggris. Pengertian Volksrecht dan Ius Gentium ini merupakan dua hal yang berbeda. Dua hal ini tidak sama. Dalam hukum Romawi, ius gentium dipergunakan untuk menyatakan dua pengertian yang berlainan. Di mana pengertian yang pertama, ius gentium itu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang warga kota Roma dengan orang asing, yakni orang yang bukan warga kota Roma. Kemudian, ius gentium adalah hukum yang diturunkan dari tata tertib alam yang mengatur masyarakat segala bangsa, yaitu hukum alam atau naturrecht. Perlu kita ketahui bahwa naturrecht tersebut menjadi dasar perkembangan dari hukum internasional di Eropa pada abad 15 sampai abad ke-19. Kemudian kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum internasional. Nah, sumber-sumber hukum internasional sendiri tercantum di dalam Piagam Mahkamah Internasional pada pasal 38. Di situ tercantum sumbernya adalah perjanjian internasional atau yang sering kita sebut traktat, kemudian kebiasaan internasional. Hal ini juga dibuktikan dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum. Kemudian asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dan yang terakhir adalah keputusan hakim dan ajaran-ajaran atau doktrin dari para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum. Nah, kemudian selanjutnya adalah subjek dari hukum internasional. Subjek dari hukum internasional sendiri adalah negara yang berdaulat dan merdeka. Kemudian gabungan negara-negara. Misalnya apa? Misalnya dahulu ada yang namanya Bund Jerman. Kemudian Vatikan yang dikepalai oleh Paus. Kemudian organisasi-organisasi internasional, contohnya PBB. Dan yang terakhir adalah manusia pribadi. Selanjutnya adalah perwakilan negara di luar negeri. Jadi perwakilan negara di luar negeri itu ada dua, yakni perwakilan diplomatik dan juga perwakilan konsuler. Yang pertama yakni perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik sendiri dibagi menjadi 4, yakni duta besar, menteri berkuasa penuh dan perwakilan luar biasa, kemudian minister resident, charge d'affaires yang ada dua macam, yakni charge d'affaires en bit, kemudian charge d'affaires ad interim. Nah, para utusan tersebut dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni urusan golongan yang bersifat diplomatik, yakni duta besar, duta, minister konselor, sekretaris 1, 2, 3, kemudian atas pertahanan.
Yang kedua, utusan golongan yang bersifat non-diplomatik, yakni pegawai-pegawai tata usaha, pegawai-pegawai teknis, kemudian supir-supir. Nah, kemudian perwakilan yang kedua tadi adalah perwakilan konsuler. Nah, perwakilan konsuler ini dibagi menjadi 5 golongan. Apa saja? Yakni konsul jenderal, konsul muda yang berdasarkan karir, konsul muda yang bukan berdasarkan karir, dan juga yang terakhir adalah agen konsuler. Kemudian ada yang dinamakan dengan hak ekstenitorialitas. Apa hak ekstenitorialitas itu? Oke, jadi para anggota-anggota diplomatik ini mempunyai hak ini. Yang berarti, walaupun mereka berada di luar wilayah negaranya sendiri, dengan kata lain, walaupun mereka berada di negara lain, akan tetapi bagi mereka tetap berlaku hukum dari negara yang diwakilinya, dan mereka tidak terkena pelaksanaan kekuasaan peradilan sipil dan pidana dari negara di mana mereka ditempatkan menjadi wakil. Tapi ingat bro, bukan berarti kita jadi wakil di negara orang kita semena-mena. Tidak boleh begitu ya. Jadi, tugas dari perwakilan suatu negara di negara lain, yakni yang pertama, mereka menjadi wakil dari negara yang diwakili dalam arti yang seluas-luasnya. Ya bener dong, mereka kan jadi wakil. Jadi mereka mewakili. Kemudian, menjadi penghubung antar negara yang diwakili dan negara di mana mereka ditempatkan. Jadi mereka menghubungkan negara itu. Kemudian memelihara kepentingan negaranya di negara yang ditempati dengan memperhatikan pula kepentingan daripada negara yang ditempati itu. Oke, pembahasan selanjutnya adalah politik luar negeri dari negara kita. Mengenai kebijakan politik negara Republik Indonesia, di dalam ketetapan MPR nomor 4/MPR/1973 tentang garis-garis besar haluan negara ditegaskan sebagai berikut. 1. Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikannya kepada kepentingan nasional khususnya pembangunan ekonomi. 2. Mengambil langkah-langkah untuk menetapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, sehingga memungkinkan negara-negara di wilayah ini mampu mengurus masa depannya sendiri melalui pengembangan ketahanan nasional masing-masing, serta memperkuat wadah dan kerjasama antar negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kerjasama untuk maksud-maksud damai dengan semua negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan perannya dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional. Baik, sekian video dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.